Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdurrahman dengan NRP 15/2020-078. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pertemuan 3 praktikum pemrograman game. Jadi yang pertama yang ditugaskan itu adalah untuk membuat EnviroSky. Di sini saya telah membuat dan sudah terdapat di hierarki yaitu EnviroSky Manager. Nah, di sini EnviroSky standarnya sudah diaktifkan. Lalu untuk pengaturannya itu ada di standar di sini. Ini ya buat time and locationnya. Di sini saya telah ini masih defaultnya, belum diubah apa-apa. Misalkan kita coba dicek, diganti jamnya, maka akan berubah. Terus selanjutnya itu saya menambahkan di weather controlnya. Di sini saya sudah mengubah menjadi cloudy 4. Dan yang selanjutnya itu adalah di environment standardnya itu yang buat, nah ini di global reflectionnya, di reflection probe-nya gitu ya. Mungkin akan dicoba setelah nanti dijelaskan untuk modul yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah di modul 2 itu membuat player dan movement player. Di sini saya telah membuat playernya seperti ini. Mohon maaf jika tidak terlihat terlalu jelas. Di sini saya membuat di sini hierarkinya, di hierarki itu player. Lalu telah dimaksudkan beberapa seperti ini, nanti yang akan dijelaskan selanjutnya itu ada pergerakan player atau scriptnya. Terus ada animasinya juga dan animator. Ini untuk modul yang selanjutnya mungkin ya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan scriptnya. Di sini juga sudah ditempelkan ya sebelumnya pergerakan player. Ini untuk codingannya. Jadi yang pertama itu adalah membuat beberapa variabel yang dibutuhkan untuk dalam bergerak itu. Yang pertama di sini ada public float untuk kecepatan. Jadi bentuknya tuh float terus public, jadi ditampilkan gitu ya di dalam inspektornya gitu ya, untuk kecepatan X sama Z dan sebagainya. Ini untuk X, ini untuk Z. Terus private membuat variable controllernya, karakter controllernya. Terus di sini ada pengaturan, beberapa pengaturan di sini juga mungkin termasuk untuk membuat fungsi player jamnya, dan termasuk juga buat membuat player berjalan. Yang pertama itu adalah speed jamnya, itu satuannya 1. Kecepatan jadi tingginya gitu ya, tinggi lompatnya. Terus speed jalan tuh kecepatan berjalannya. 2F tuh float, 1 ini float. Selanjutnya itu ada speed larinya tuh 4 float. Lalu di sini juga termasuk untuk membuat gravitasi. Gravitasi di sini 20 float. Lalu ada membuat serialist field. Jadi maksudnya itu bisa diisikan gitu ya, ditampilkan di dalam objek inspektornya untuk mengisi misalkan berapa nilai gravitasi dan sebagainya gitu ya. Di sini membuat transform ground check, terus ada ground distance, jadi jarak ground checknya ke ground. Terus ada, kalau di private berarti tidak bisa ya, layer max atau ground max atau layer max. Jadi maksudnya private di sini jadi tidak bisa digunakan di yang lainnya gitu, di file yang lainnya. Lalu ada membuat boolean, boolean itu is ground, jadi untuk mengecek itu apakah dia tuh di tanah atau tidak. Terus ada vector t, variable ya buat velocity-nya. Lalu yang selanjutnya itu di void start, kita tuh membuat komponen mengambil komponen karakter controller, itu dimasukkan ke dalam variable controller yang sebelumnya di object inspectornya sudah dibuat karakter controller di sini. Untuk selanjutnya itu ada void update. Di sini kita memanggil beberapa fungsi yang setelah kita buat atau sesuai dengan modul, yaitu ada gravity, bergerak, lompat, dan jalan. Untuk yang pertama itu adalah
private void bergerak, jadi di sini tuh pertama itu mengambil inputan horizontal dan vertikalnya. Yang horizontal dimasukkan ke variabel x dan vertikal dimasukkan ke variabel z. Lalu di sini membuat vektor T untuk bergeraknya gitu ya, seperti itu. Vektor T gerakan transform right. Di sini transform itu buat merubah gitu ya, ke kiri dikali x, itu selanjutnya transform forward atau ke depan dan berjalan ke depan gitu ya, z gitu, seperti itu. Ya bisa diasumsikan vertikal dan horizontal. Vertikal itu atas bawah atau mungkin maju dan mundur. Horizontal itu kiri dan kanan. Lalu di sini ada mau ngatur buat gerakannya, itu tadi controller yang udah kita buat di start di sini. Dot move, sebuah function yang buat move di Unity. Itu tuh gerakan dikali kecepatan dikali time delta, ada tuh kecepatannya. Untuk selanjutnya ada gravity, jadi dibuat agar player itu ya seperti gravitasi gitu ya, membuat gravitasi di dalam game seperti itu. Membuat variabel tadi ya, is ground, seperti tadi boolean. Intinya di sini fisik, check spare, ground check, titik position, ground distance sama ground max yang udah kita buat di atas. Di sini tuh mengecek kita apakah ada ground atau tidak. Nah di sini tuh ada pemisalan gitu ya, if mengecek gitu apakah is ground true dan velocity y-nya tuh kurang dari 0 gitu ya. Kalau misalkan velocity y-nya tuh kurang dari 0, maka masuk gitu ya ke ke if ini. Permisalan ini ada velocity kali y minus 2f, jadi mengatur velocity-nya y. Jadi untuk kayak misalkan ada ground yang terdeteksi, maka gravitasi itu bakal ada gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada cekungan atau misalkan ada gundukan dan sebagainya, playernya itu tetap menempel seolah gitu ya, menempel ke tanah gitu, seperti itu. Lalu di sini di atas di bawahnya juga ada mengatur buat velocity y-nya gitu ya, gravitasi dikali time delta, terus ada mengatur gerakannya juga gitu ya, control move velocity dikali time delta. Jadi ya intinya tuh membuat seolah ada gravitasi di dalam gamenya tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada private lompat. Di sini tuh menggunakan git key down space. Jadi kalau misalkan space itu ditekan, ketika ditekannya gitu saat key down, jadi saat ditekannya maka akan menjalankan fungsi ini. Dan sebelumnya itu mengecek kita apakah input space ditekan atau groundnya itu dan groundnya itu true gitu, bukan atau ya, dan groundnya true. Lalu di sini mengatur velocity-nya di sini tuh buat melompatnya gitu ya, seperti itu gitu. Sebanyak 2f dikali nanti gravitasinya. Terus di sini untuk kecepatan melompatnya seperti itu. Nanti di sini untuk selanjutnya ada codingan debug log. Ini tuh mengecek gitu apakah berhasil atau enggak gitu ya, atau dengan memunculkan lognya gitu ya di konsol tuh dengan tulisan lompat. Nah ini untuk yang selanjutnya ini hampir sama dengan private void gravity yang di atas. Yang terakhir itu adalah private void jalan. Di sini tuh untuk buka apa ya, mengecek gitu ya, apakah input shift ditekan gitu, get key down, left shift gitu. Jadi left shiftnya ketika ditekan maka kecepatan itu sama dengan speed lari gitu. Tapi kalau nggak ditekan gitu ya, maka kecepatannya itu bakal seperti kecepatan jalan gitu. Jadi fungsi di sini tuh adalah ketika playernya tuh user tuh tidak menekan tombol left shift itu shift kiri, maka speednya tuh bakal seperti berjalan. Namun ketika ditekan maka langsung kita seperti berlari, seperti itu. Mungkin untuk di runnya nanti di sekalian saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk view kamera. Di view kamera sendiri, jadi main kameranya itu sudah ditarik ke player gitu. Jadi nanti membuat di sini tuh untuk membuat kamera tuh seolah-olah berada di belakang playernya gitu, mengikuti playernya. Untuk codingannya sendiri atau script yang telah kita buat itu adalah seperti ini. Tadi ya hampir sama, serial field combination aja menampilkan variabel di inspektornya. Jadi sensitivity-nya itu bisa diubah-ubah gitu ya, seperti itu. Lalu ada private transform parent di sini, jadi membuat variable parent. Selanjutnya di void start-nya itu parent sama dengan transfer.parent, jadi mengambil transfer dari parent-nya. Lalu yang selanjutnya itu cursor lock state, jadi mengunci kursor tuh di tengah-tengah gitu. Jadi mengunci seolah-olah tuh
kursornya tuh di tengah-tengah layar di sini gitu ya, seperti itu. Nah, ini pengaturan yang beberapa yang tadi yang telah dibuat. Untuk yang selanjutnya itu adalah void update. Jadi di sini tuh mengambil gitu ya inputan untuk mouse X di sini, get axis mouse X. Jadi mengambil input mouse X, input mouse-nya secara X. Lalu mouse Y itu jadi input get axis mouse Y dikali sensitivity dikali time delta, jadi mengambil input mouse Y-nya. Lalu di sini ada parent rotate vector 3 up untuk yang mouse X-nya, jadi mengatur rotasinya, rotasi parent. Di sini juga lalu ada mengatur posisi rotasi transformnya. Transform titik rotate vektor dikali mohon maaf vektor 3 left dikali mouse Y. Mungkin kita coba jalankan gitu ya fungsi-fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk Enviro Sky Manager-nya. Kebetulan di sini saya settingnya sebagai malam. Untuk awalan ketika di start, lalu yang pertama ini tuh bisa buat gerakan. Ini tuh horizontal dan vertikalnya otomatis WASD untuk secara horizontal dan ASD-nya itu secara vertikal. Mohon maaf kebalik. Vertikal WASD WS AD-nya itu secara horizontal. Lalu yang selanjutnya itu ada membuat file buat jam. Nah seperti ini ya untuk membuat jamnya. Ya kebetulan nih kita bisa lihat Enviro Sky-nya berjalan. Dilihat bayangannya bergerak, jadi mengikuti seolah mataharinya juga bergerak. Nah untuk yang tadi yang global reflection itu seolah di sana di jamnya bisa kita lihat bahwa bergerak, bukan bergerak, mohon maaf, bercahaya seperti itu. Nah, di sini buat movement play-nya juga tadi kan mengambil kamera. Di sini tuh udah mengikuti di tengah-tengah, seolah-olah di tengah-tengah atau di belakang playernya. Lalu di sini juga bisa digerakkan kita secara vertikal dan horizontal. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.